Lab Puskeswan Jakarta. Next. Ya, ini adalah gedung Puskeswan. Jadi tuh Lab Keswan ini tadinya pisah nih sama Puskeswan kan. Ada Puskeswan, ada lab diagnostik. Tapi semenjak tahun 2020 ini kita membangun gedung baru dan jadi satu dengan Puskeswan. Jadi si Lab Keswan ini menunjang kegiatan klinik Puskeswan yang ada di Jakarta. Nah, Puskeswan sendiri ini adanya di Jalan Harsono RM nomor 28 di daerah Pasar Minggu. Di gedung ini juga kita tuh seperti rumah sakit hewan, tapi ini tuh jatuhnya ke pusat kesehatan hewan untuk pemeriksaan hewan-hewan yang ada di DKI ataupun di wilayah-wilayah lain. Bisa juga datang untuk memeriksakan hewan kesayangannya di Puskeswan ini, gitu kan. Lanjut aja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyakit hewan menular strategis. Apa itu penyakit hewan menular strategis? PHMS sendiri ini adalah penyakit hewan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyakit yang masih dalam pengendalian dan penanggulangan oleh pemerintah karena penyakit ini dapat menyebabkan kematian baik pada hewan maupun bersifat zoonosis juga tuh ke manusia. Nah, penyakit-penyakit ini juga bisa menyebabkan dampak terhadap perekonomian. Makanya masih dalam tahap pengendalian oleh pemerintah. Nah, di Puskeswan sendiri ini kami fokus terhadap 4 PHMS, yaitu avian influenza AI yang biasa kita kenal sebagai penyakit flu burung, terus rabies yang biasa kita kenal sebagai penyakit anjing gila atau HPR sih jatuhnya ya, banyak bukan hanya anjing sih, rabies tuh bisa di kucing, kera, musang gitu kan. Terus Brusela ini adalah penyakit keguguran biasanya pada sapi gitu kan. Terus ada penyakit antraks. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait surveillance dari PHMS sendiri. Nah, surveillance ini tuh adalah salah satu program atau kegiatan dari Lab Keswan untuk memantau atau menekan PHMS yang ada di DKI Jakarta agar penyebarannya tidak semakin banyak gitu kan, karena penyakit-penyakit ini kan juga sangat merugikan kan. Makanya di sini salah satu tugas Lab Keswan ini adalah melakukan pengendalian terhadap PHMS ini. Nah, ini tuh jenis-jenis dari surveillance-nya yang terfokus pada 4 macam penyakit yang tadi sudah saya jelaskan sekilas. Jadi kalau pada AI itu biasanya hewan yang diambil itu adalah unggas, yaitu ayam hias atau burung hias. Kenapa hanya ayam dan burung? Karena berdasarkan Perda nomor 76, masyarakat itu sudah tidak boleh memelihara memelihara ayam kampung atau memelihara burung dara, itu sudah tidak boleh. Makanya kita lebih memfokuskan ke ayam hias dan burung hias. Terus jenis sampel yang diambil juga berupa swab kloaka dan serum darah. Pengujiannya dengan menggunakan real-time PCR dan titer antibody, ini titer HAI ya. Terus kalau rabies itu hewannya HPR, anjing, kucing, kera, musang juga terkadang ada. Lalu jenis sampelnya itu berupa serum darah, metode pengujiannya menggunakan ELISA rabies. Kalau Brusela, dia itu fokusnya pengambilan sampelnya pada sapi perah. Itu juga serum darah juga sampelnya, dan metode pengujiannya menggunakan Ross Bengal test Brusela. Dan kalau ini monitoring antraks atau surveillance antraks, fokus terhadap sapi potong, kambing, dan domba. Biasanya dilakukan menjelang Idul Adha. Jadi sampelnya ini berupa preparat tulas darah. Metode pengujiannya dengan menggunakan metode pewarnaan. Next.
Ya, kita masuk satu-satu dibahas mulai dari surveillance AI. Jadi di sini tujuan dari surveillance AI sendiri adalah untuk mengetahui tingkat prevalensi penyakit AI di wilayah DKI Jakarta dan mengetahui ada atau tidaknya paparan penyakit AI terhadap unggas di wilayah Provinsi DKI. Apa sih itu prevalensi? Nah, prevalensi sendiri ini merupakan jumlah sampel yang positif yang sudah kita ambil. Jadi persentase jumlah sampel positif yang sudah kita ambil. Nantinya dari prevalensi ini kita akan mengetahui data dari tahun ke tahun perkembangan dari penyakit PHMS ini. Lanjut. Next. Oke, ini teknik pengambilan sampelnya berupa serum darah dan swab kulaka tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Lanjut aja. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kegiatan surveillance AI yang dilakukan oleh tim Catch1. Nah, di sini itu ada beberapa hewan yang diambil. Kalau pada burung hias, biasanya kan diambilnya itu swab kulaka ya. Nah, swab kulaka ini tuh biasa menggunakan seperti cotton bud steril. Mohon maaf di sini saya tidak masukkan foto jelasnya gitu ya. Tapi biasanya menggunakan cotton bud steril yang nantinya dimasukkan ke dalam kloaka pada hewan unggas. Tetapi kalau pada burung hias kan tidak mungkin ya itu cotton bud dimasukkan ke dalam kloaka burung atau gimana. Makanya diambilnya dari kotoran hewan yang masih basah. Nanti kita totol kita colekan ke dalam ke kotoran burungnya, lalu nanti dimasukkan ke dalam transport media yang nantinya akan dibawa untuk diuji ke lab biotek. Ini lebih, kalau yang untuk kotorannya diuji ke lab bioteknya, sedangkan kalau gambar 2 dan 3 ini pengambilan darahnya. Pengambilan serum darah ayam ini biasanya pada vena pectoralis. Nah, ini darahnya ini nanti kan akan dibawa ke lab, lalu dilakukan disentrifus gitu kan, untuk memisahkan antara serum dengan darahnya. Nanti serumnya sendiri ini akan diuji menggunakan metode titer HAHI. Jadi prinsip dari titer HAHI sendiri itu adalah interaksi antara antigen dan antibodi yang ada di hewan yang sudah kita ambil sampel serumnya ini. Jadi apabila di dalam tubuh hewan itu terdapat virus AI, otomatis kan akan terbentuk antibodi kan. Nah, nantinya antibodi ini nih akan bereaksi nih sama si antigen yang kita pakai untuk pengujian HAHI tes ini. Nah, prinsipnya kalau misalnya ada virus yang terdapat, kalau misalnya di dalam tubuh hewan itu ada virus, maka nanti akan terjadi interaksi antara antigen antibodi sehingga dapat mengalirkan sel darah merah yang digunakan sebagai kontrol. Jadi nantinya kita dapat melihat nih seberapa besar nilai titer antibodi AI yang ada di hewan tersebut. Tapi biasanya kalau pada ayam-ayam ini lebih banyak mereka itu divaksin. Nah, karena divaksin makanya biasanya titernya itu tinggi-tinggi gitu. Jarang sih kalau misalnya yang terpapar gitu kan, lebih sering kebanyakan nilai titernya itu ada atau muncul karena adanya vaksinasi oleh peternak atau pemilik gitu. Lanjut. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang terkait prevalensi, presentase jumlah sampel positif yang sudah kita ambil. Nah, di DKI Jakarta ini selama 5 tahun terakhir terlihat ada fluktuatif ya dari grafik yang kita lihat di sini. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2019 kemarin tidak ada sampel yang positif AI. Makanya di sini prevalensinya 0%. Nah,
untuk kita bisa tahu berapanya jumlah sampel yang diambil, itu dilihat dari hasil prevalensi dari tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya di tahun 2020 ini juga sudah ada program surveillance AI ini, tapi tapi belum semua datanya diolah, jadi belum bisa ditampilkan. Tapi kemarin sih sempat ngobrol sama penguji bioteknya. Di tahun ini juga tidak ada sampel yang positif AI, jadi alhamdulillah ya semakin kesini penyakit flu burungnya juga ya sudah tidak terlalu banyak penyebarannya lah gitu kan. Oke, lanjut. Next. Selanjutnya kita masuk ke surveillance rabies. Nah, kalau surveillance rabies ini sama sih tujuannya ya, untuk tahu tingkat protektivitas penyakit rabies di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kalau rabies sendiri ini, kami tim dari Labkeswan kerjasama bersama dengan dokter-dokter hewan yang ada di dinas untuk melakukan vaksinasi rabies gratis. Biasanya setiap tahun itu dari dinas dan orang-orang kecamatan akan melakukan kegiatan vaksinasi rabies gratis di seluruh 42 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Nah, nantinya dari program vaksinasi rabies tersebut, tim Keswan ini akan mengambil sampelnya berupa darah HPR tersebut untuk dievaluasi nih, bagus atau tidaknya vaksin yang sudah diberikan ke hewan tersebut. Lanjut, next. Nah, analisis laboratoriumnya ini menggunakan metode ELISA rabies. Kebetulan penguji ELISA rabies itu sendiri adalah saya. Jadi prinsipnya juga sama ya untuk ELISA rabies ini, yaitu adanya interaksi antara antigen dan antibodi. Mohon maaf di sini saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap satu persatu pengujian labnya karena sangat banyak gitu kan dari masing-masing PHMS. Jadi hanya prinsip-prinsipnya saja mungkin yang saya jelaskan. Di sini itu kalau misalnya ELISA rabies, prinsipnya itu adalah interaksi antara antibodi yang ada di dalam serum darah yang kita ambil dari HPR tersebut dengan antigen yang sudah ada di dalam kit. Jadi kalau pengujian ELISA rabies ini tuh kita menggunakan kit yang di dalam kitnya itu sudah ada antigen dari antigen yang akan berikatan dengan antibodi rabies tersebut gitu kan. Nah, nantinya akan terjadi absorpsi nih oleh konjugat yang sudah dilabeli oleh enzim. Nah, enzim tersebut nantinya akan berkaitan dengan bereaksi dengan substrat dan menghasilkan warna. Nah, warna inilah nantinya yang akan diabsorbansi dengan menggunakan mesin ELISA reader sehingga kita dapat mengetahui nih nilai titer rabiesnya itu berapa gitu. Next. Nah, ini adalah kegiatan surveillance rabies yang dilakukan oleh tim Keswan. Jadi di sini dokter-dokter hewannya mengambil darah hewan-hewan HPR, anjing dan kucing. Nah, kalau misalnya pada HPR ini biasanya serum darahnya itu diambil di bagian vena cephalica. Nah, nantinya darah-darah ini sama tuh seperti serum darah yang AI juga akan dibawa ke lab dan disentrifus diambil serumnya. Nah, prinsip pengujiannya yang seperti tadi sudah saya katakan, intinya sih adanya interaksi antara antigen antibodi sehingga nanti setelah terjadi beberapa proses gitu kan akan dihasilkan nilai dari titer antibodi tersebut. Gitu. Next. Nah, ini foto-foto proses pengujian yang dilakukan di Labkeswan. Jadi dari masing-masing wilayah ini juga kan kita punya target pengambilan sampel. Nah, nanti target pengambilan sampel itu juga kita dapat dari hasil prevalensi. Nah, makanya dari masing-masing wilayah biasanya berbeda-beda gitu. Semakin bagus prevalensi per wilayah, maka akan semakin sedikit jumlah sampel yang akan diambil di
tahun berikutnya seperti itu. Nah, ini yang pertama ini adalah foto pada saat memasukkan konjugat, itu kan pemasukan konjugat untuk nantinya akan terjadi reaksi antara antigen antibody dengan konjugat. Nah, nantinya akan menghasilkan warna. Nah, warnanya ini adalah warna hijau seperti ini gitu. Semakin hijau warnanya, maka nanti akan semakin bagus juga nilai titer antibody rabiesnya. Nah, di gambar ketiga ini adalah mesin ELISA reader. Jadi platnya ini akan dimasukkan ke dalam mesin ELISA reader. Nanti di sana akan warnanya itu akan diabsorpsikan, absorbansi gitu kan. Nah, nanti setelah itu akan muncul nih hasil atau nilai-nilai dari absorbansinya. Nah, dia itu tersambung oleh software yang ada di laptop gitu. Nanti dari laptop itu keluar nilainya kan. Nah, dari nilai-nilai tersebut masih lanjut lagi ke analisis yang dilakukan di Excel. Jadi kalau misalnya berdasarkan OIE, si ELISA rabies ini dia itu dikatakan protektif atau positif apabila nilainya itu lebih dari sama dengan 0,5. Nah, itu dinyatakan positif atau nilainya bagus gitu kan. Jadi kalau rabies ini, kalau untuk ELISA sendiri ya sebenarnya bukan ke ini positif penyakit rabies nih, bukan ke situ sih arahnya, tapi lebih ke evaluasi dari hasil vaksinasi gitu. Vaksinasi yang dilakukan terhadap HPR, nah hasil vaksinnya itu bagus atau tidak gitu kan. Nah, terus selain surveillance, biasanya ELISA rabies ini itu digunakan untuk lalu lintas. Jadi apabila kita punya kucing, anjing yang ingin dibawa pergi ke luar negeri atau keluar kota kan harus punya SKKH ya, surat kesehatan hewan itulah. Nah, sebelumnya pasti mereka itu harus diuji rabiesnya dulu, diuji ELISA rabies ini, itu salah satu syarat gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nilainya itu tidak bagus, maka biasanya tidak bisa berangkat gitu, tidak bisa berangkat. Jadi divaksin ulang, ditunggu sampai 1 bulan lah gitu, 1 bulan setelah vaksin baru bisa dilakukan pengujian agar hasil dari vaksinasinya itu terbaca dengan baik pada saat pengujian kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah prevalensi dari surveillance rabies yang sudah tim kami lakukan selama 5 tahun terakhir. Di sini terlihat grafiknya memang menurun ya, mulai dari 2016 gitu. Kalau dari 2015 ke 2016 memang naik, tapi dari 2016 ke 2019 ini mulai menurun. Hal ini banyak faktor sih yang tim kami sudah evaluasi juga. Salah satunya ya terkait dengan kondisi di lapangan, karena kalau kita ngambil sampel di lapangan kan tidak seperti kalau kita menguji di lab gitu kan, semua keadaan bisa diatur gitu kalau di lab. Tapi kalau di lapangan kan kita nggak ada yang tahu, entah itu saat hujan atau panas terik atau hewannya lagi stres atau bagaimana. Nah, hal itu berpengaruh juga terhadap hasil dari pengujian di lab. Jadi kalau di sini tuh jatuhnya tuh lapangan dan lab itu sangat keterikatan lah gitu, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau misalnya di lapangannya tidak bagus, di labnya akan berpengaruh gitu terhadap hasil lab seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah surveillance brucellosis. Jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Brucella abortus yang menyebabkan keguguran ya, biasanya pada hewan sapi di usia 6 bulan. Nah, penyakit ini juga bisa menular ke manusia kan, dia zoonosis ya. Nah, itu penularannya bisa melalui makan daging yang kurang matang. Terus bisa juga minum susu yang tidak terpasteurisasi dengan baik. Terus bisa juga kalau sebagai peternak atau kan kita pasti akan berhubungan dengan hewan. Nah, itu bisa melalui udara atau luka dari hewan yang masuk ke kita. Misalnya kita luka nih, terus kita megang hewan, nah hewan itu luka, sedangkan hewan itu tuh
positif Brucella. Nah, itu bisa nular ke kita kayak gitu. Oke, tujuannya sama ya terkait prevalensi. Lanjut aja. Next. Nah, ini adalah kegiatan pengujian dari sampel Brucella. Jadi sama seperti yang lain, Brucella ini juga prinsipnya itu adalah interaksi antara antigen dan antibodi. Jadi di sini kita menggunakan antigen Brucella untuk menguji penyakit Brucella itu sendiri. Apabila si hewan itu positif atau di serumnya itu terdapat antibodi gitu kan, antibodi yang terkait dengan penyakit Brucella, nantinya ini setelah ini sih jatuhnya lebih kayak tes cepat ya, sebenarnya lebih mudah gitu daripada HAI dengan ELISA. Ini lebih mudah karena jatuhnya screening mata sih kalau ini. Jadi biasanya serumnya itu diteteskan ke dalam plet kaca, lalu diteteskan lagi dengan antigen Brucella. Nah, hanya diaduk-aduk sebentar, terus digoyang-goyang gitu kan. Nanti dilihat di bawah kaca box lamp. Nah, apabila terjadi koagulasi, maka akan terbentuk seperti pasir-pasir gitu kan. Nah, kalau terbentuk pasir-pasir tersebut, berarti sampel hewan tersebut positif Brucella seperti itu. Lanjut. Nah, ini prevalensi dari surveillance Brucella yang sudah dilakukan oleh tim kami. Di sini sih alhamdulillahnya semakin ke sini prevalensi atau sampel yang positif Brucella itu semakin menurun. Jadi tidak banyak merugikan peternak juga ya, karena kan lumayan juga ya kalau sapi abortus kayak gitu, kalau misalnya keguguran terus bisa menyebabkan kematian juga, lumayan juga kan, satu sapi aja harganya bisa 20 juta lebih kayak gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya dari tahun ke tahun nih sudah lumayan menurun hewan-hewan sapi merah yang positif Brucella kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah surveillance anthrax. Lanjut aja. Nah, di sini tuh kalau surveillance anthrax sendiri dilakukannya itu hanya pada momen Idul Adha. Jadi 14 hari sebelum Lebaran Idul Adha, biasanya tim kami itu akan turun keliling di 42 kecamatan yang ada di DKI Jakarta untuk mengambil sampel hewan kurban ini. Biasanya diambilnya itu di bagian telinga. Di bagian telinga diambil darahnya lalu diulas. Jadi sampelnya itu berupa preparat ulas darah. Nah, nantinya preparat ulas darah ini akan diuji dengan menggunakan pewarnaan dengan menggunakan GEMSA. Lanjut aja. Oh, ini sudah masuk ke foto pembacaan ya. Jadi biasanya kan sampel dari lapangan tuh udah diulas tuh darahnya di preparat. Nanti dibawa nih ke lab kan. Nah, di lab ini nanti difiksasi dulu. Difiksasi dengan alkohol. Lalu nanti diwarnai dengan menggunakan GEMSA. Nah, nanti apabila di bawah kaca mikroskop itu terlihat adanya bakteri berbentuk basil gitu kan dan berwarna merah, maka itu dinyatakan bahwa sampel tersebut positif antraks. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya sampai kemarin terakhir di 2020 ini sampel yang kita ambil tidak ada yang positif antraks, karena kalau ada yang positif antraks juga kan nanti akan repot juga ya untuk pemerintah juga buat pemberantasan segala macam. Ini untuk di Jakarta aja sih ya, karena kan kemarin sempat dengar ada outbreak antraks di wilayah Jogja gitu. Cuma karena kita terfokus di Jakarta, jadi sampel-sampelnya alhamdulillah yang di Jakarta ini tidak ada yang positif. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Laboratorium Keswan Jakarta. Jadi
Kalau ini kan saya hanya menerangkan tentang PHMS ya, jadi terkait dengan surveillance-nya gitu. Sebenarnya banyak pengujian yang ada di lab Keswan sendiri gitu. Salah satunya ya ada hematologi darah gitu kan, biokimia darah, terus ada parasit juga segala macam. Jadi banyak sih karena lab ini menunjang klinik yang ada di Puskeswan sendiri. Jadi ya kita saling keterkaitan satu sama lain. Tapi kalau kegiatan surveillance ini adalah surveillance PHMS ini lebih kepada kegiatan lab. Jadi yang saya lebih tekankan di presentasi ini adalah terkait PHMS-nya saja seperti itu. Lanjut. Nah, ini foto-foto kegiatan lapangan yang dilakukan oleh tim Keswan. Nah, yang foto pertama ini pengambilan sampel AI. Yang foto kedua ini adalah pengambilan sampel antraks telinga sapi. Yang ketiga ini pengambilan sampel untuk penyakit Brucella. Nah, biasanya kalau Brucella ini diambilnya di bagian ekor. Itu lumayan berat sih kalau ngangkat ekor sapi ya, karena resikonya juga berat. Jadi biasanya yang ngambil sampel itu dokter-dokter yang laki-laki, karena ya resiko keinjek sapi atau dipepet sapi itu udah biasa banget pas kita ngambil sampel kayak gitu. Jadi lebih untuk mengurangi resiko yang perempuan kena kepepet-pepet kayak gitu kan kasihan juga. Jadi lebih sering laki-laki yang ngambil, dokter-dokter laki-lakinya. Nah, ini diambilnya itu di bagian ekor, di vena coccygia. Nah, ini menggunakan Venal Jack. Jadi nanti langsung terpisah gitu antara serum dengan darahnya. Nah, ini foto keempat pengambilan sampel rabies ya, ini pada anjing pitbull. Yang foto kelima juga ini sama sih, pengambilan sampel preparat ulas darah untuk antraks. Nah, foto keenam ini ini sih sebenarnya kegiatan dari klinik ya. Jadi kegiatan klinik itu ada steril gratis yang tadi di awal sempat dibahas gitu kan. Nah, di Puskeswan sendiri ini memang punya kegiatan atau program steril gratis yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kalau dulu itu sangat banyak sih sebenarnya. Jadi sekali steril itu dulu bisa sampai 100 kayak gitu. Tapi karena tahun ini terkait pandemik, jadi benar-benar dibatasin agar tidak ada kerumunan. Makanya sekarang untuk melakukan steril gratis tersebut itu harus daftarnya itu ke bagian peternakan di kecamatan. Kalau dulu bisa langsung datang ke Puskeswan, kita ada kuotanya seperti itu. Jadi ya semua karena adanya COVID ini jadinya benar-benar dibatasin. Tapi ya semaksimal mungkin semua program tetap dijalankan di masa pandemik ini. Oke, sekian paparan yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Lutfia atas paparan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada audiens dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom chat live Zoom atau mungkin bisa disampaikan secara langsung dengan open mic-nya. Saya dah mau nanya dong, Kak. Iya, boleh Dika. Iya, Kak. Saya mau nanya, kalau misalkan saya baru tahu kalau misalkan ada program steril gratis itu. Nah, itu untuk program itu gimana sih biar bisa dapat steril gratis untuk hewan? Misalkan saya kan punya kucing, lalu pengen steril kucing itu. Oke. Jadi ya kayak yang udah saya bahas tadi ya sebelumnya. Jadi kan kalau dulu tuh kita punya banyak kuota untuk setiap wilayah gitu kan, 5 wilayah yang ada di DKI Jakarta, bahkan di Pulau Seribu juga kita mengadakan steril gratis kayak gitu. Dulu sih masyarakat datang nih ke Puskeswan daftar gitu kan, sekali steril kalau di wilayah itu sekali steril itu bisa sampai ratusan. Tapi kalau misalnya di Puskeswan sendiri kita itu steril bisa
sekitar satu hari itu 30 atau 40 kalau dulu ya. Tapi karena sekarang terkait pandemi, jadinya untuk mengurangi adanya kerumunan, sekarang untuk daftar sendiri itu harus ke kecamatan. Jadi datang ke kecamatan, ke bagian peternakan, bilang aja mau daftar steril gratis. Nanti akan dikasih tahu jadwalnya oleh orang kecamatan tersebut kayak gitu. Dan kuotanya lebih terbatas. Setahu saya sih cuma sekitar 25-30 deh kalau nggak salah. Sekarang tuh nggak terlalu banyak. Izin bertanya? Ya, Ibu. Gitu, menambahkan. Jadi kalau yang gratis harus daftar, tapi kalau mau misalnya bayar, itu prosedurnya apa, ada website yang bisa diisi atau memang kita harus ke sana kayak daftar dokter seperti itu? Kuotanya juga berapa? Kalau misalnya untuk yang berbayar bisa langsung datang tergantung kucingnya itu jantan atau betina. Kalau kucingnya jantan itu bisa langsung datang aja ke puskeswan, tapi diusahakan datangnya itu jam 8 pagi karena pasiennya membludak banyak, dan biasanya kalau sudah di atas jam 11 itu di atas jam 11 atau jam 12 udah nggak bisa nerima operasi kayak gitu. Nah, kalau untuk jantan sendiri, kalau kucing jantan itu bisa langsung datang, bilang aja ke bagian adminnya mau steril jantan. Bisa juga lewat telepon. Kalau untuk jantan ya, untuk jantan itu bisa lewat telepon, bilang aja mau steril, nanti ditanya maunya tanggal berapa, bisanya tanggal berapa, dikasih tanggal kayak gitu. Tapi kalau untuk di weekend itu kita jarang ada operasi, karena kalau di weekend itu kan kita jatuhnya piket, jadi hanya setengah hari bukannya. Jadi kalau operasi itu lebih sering di hari weekday kayak gitu. Nah, kalau misalnya betina ini harus janjian, karena masuknya tuh operasinya tuh lebih sulit ya, kayak sesar kan jatuhnya, operasi besar kayak gitu. Makanya harus janjian terlebih dahulu, dan biasanya itu hewannya harus dipuasakan minimal 8 jam sebelum operasi, itu harus sudah puasa, dari jam 12 malam itu sudah dipuasakan hewannya. Takutnya nanti kalau tidak dipuasakan dia muntah setelah operasi kayak gitu, jadi harus dipuasakan terlebih dahulu. Dilanjutkan pemaparan materi kedua, yaitu dari Kak Dika Rahmat. Sebelumnya saya sampaikan profil singkatnya terlebih dahulu. Namanya Dika Rahmat Santoso, dari Biologi 2014. Sekarang sedang melanjutkan studi di S2 Institut Pertanian Bogor, Departemen Bioteknologi, dan sekarang bekerja di Labkesda DKI Jakarta sebagai relawan ya, Kak? Iya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya persilakan ke Kak Dika. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibran, maaf ngerepotin soalnya internet lagi nggak stabil ini. Dan sebelumnya terima kasih kepada Pak Isnin, Ketua Pelaksana, serta dosen-dosen yang telah hadir, karena sampai saat ini beliau yang membimbing saya sampai detik ini gitu. Mungkin saya akan menjelaskan tentang pra-analitik dan analitik RT-PCR SARS-CoV-2. Kenapa temanya itu? Karena banyak yang menchat saya atau menanyakan saya, gimana sih prosesnya sampai keluar hasil dan gimana caranya gitu, ekstraksi RNA dan lain-lain. Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul, dan akhirnya karena Pak Isnin bilang sharing alumni, ya mungkin saya akan mengeluarkan judul ini gitu. Next, Gibran. Iya, awal mula pandemi di Indonesia itu mungkin di bulan Maret, dan itu sudah banyak dibuka untuk lowongan relawan atau lowongan kerja tentang molekular. Dan saya sendiri mendaftarkan di laboratorium darurat Labkesda DKI Jakarta, dan ditempatkan di laboratorium darurat di Labkesda untuk
posisinya ada di untuk lokasi itu ada di lahan parkir umum Rumah Sakit Daerah Pusat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Untuk kapasitas pemeriksaannya ini kurang lebih 800 sampel per hari. Nah, kenapa lab ini ada di sini? Karena awal mulanya dibuat lab ini, Labkesda itu nggak bisa masuk untuk alat-alat berat karena yang ada di Cempaka Putih itu kita tahu sendiri ada pasar, terus jalanannya juga lumayan sempit, dan akhirnya dapat lokasi di RSUD Pasar Minggu ini. Untuk kapasitas pemeriksaan dari awal sampai sekarang ini mungkin ada naik ada turun, dan di rata-rata pun sampai sekarang itu mungkin kurang lebih 800 sampel per hari. Gitu. Next. Gibran. Oh iya, nih yang pertama itu ada tahap persiapan. Ini tahap yang sangat crowded karena baru pengalaman pertama kali memakai APD dan sangat gerah mungkin. Atau mungkin kalau misalkan ATLM yang ada di rumah sakit ini sudah biasa memakai APD, untuk kita orang-orang biologi itu baru pertama kali. Dan apa aja bahannya itu ada masker N95, Google, glove, sarung tangan medis, penutup kepala, jas lab, dan hazmat. Jadi di dalam hazmat ini ada jas lab gitu. Nah, ini kebetulan foto ini itu foto alumni kita juga, angkatan 2011. Angkatan 2014 gitu. Next lagi, Bran. Nah, setelah persiapan APD, hal yang dilakukan itu ada preparasi sampel. Mungkin jam kerja untuk masing-masing individu itu ada 8 jam dan dibagi per tim. Nah, masing-masing per tim ini kita akan biasanya melakukan kerjasama untuk preparasi sampel, karena hal ini yang paling lama nggak bisa dilakukan sembari jalan atau berbarengan sambil ekstraksi RNA. Ini sampel yang dikerjakan per shiftnya, per lab panjamnya. Mungkin ini ada 1, 2, 3, ada 10 kotak 10 kotak RNA, biasanya terdiri dari 48, jadi mungkin bisa 400-an untuk satu shift sampel yang datang gitu. Dan cara kerjanya pun metode kerjanya pun dibagi-bagi prosedurnya. Ada yang membuat lysis buffer, menyiapkan Eppendorf tube, spinning column, menuliskan pelabelan. Nah, ini pelabelan sangat penting karena agar sampel yang didapat atau yang diterima ini tidak tertukar. Dan ada yang menyiapkan lysis buffer, kemudian ada yang mengurutkan sampel. Nah, mungkin outline saya ini tentang tes molekular. Ada proses dan koleksi sampel biologi, ada ekstraksi RNA atau RNA ekstraksi, dan QRT PCR sampai interpretasi hasil gitu. Next Gibran. Nah, proses dan koleksi sampel ini sangat bisa dibilang sangat riskan. Kenapa sangat riskan? Karena hasil ini ditentukan dari sampel yang kita terima. Untuk rekomendasi sampel spesimen atau sampel ini sendiri itu ada pernapasan atas, yaitu swab naso dan atau orofaring. Jadi biasanya kita menerima swab naso beserta orofaring itu dalam satu VTM itu ada dua cotton bud, atau swab naso saja atau orofaring saja gitu. Dan yang kedua itu pernapasan bawah, sputum atau baal. Nah, untuk sampel atau koleksi sampel yang pernapasan bawah ini, untuk Labkesda atau lab container ini, saya biasanya nyebut lab container, ini nggak menerima untuk sampel sputum dan atau baal karena tidak ada alatnya gitu. Jadi ketika kita dapat sampel sputum atau sampel bal ini, biasanya kita kembalikan ke pusat karena semua alat atau yang paling lengkap lah ada di pusat atau di Cempaka Putih, Labkesda Cempaka Putih. Next, Bran. Nah, kenapa harus swab? Ya, pertama-tama swab ini
tipe spesimen ini atau mengandung struktur material genetik dan kenapa harus nasofaring dan orofaring. Nah, nasofaring dan orofaring ini dia itu nanti yang akan menentukan akurasinya. Biasanya swab orofaring saja atau nasofaring saja itu akan menimbulkan false negatif atau bahkan bisa kontaminasi juga gitu. Dan akurasi sampel itu yang paling baik dari 2 tempat, yaitu nasofaring dan orofaring. Dan tipe spesimen ini mengandung material genetik gitu, banyak material genetik, dan ada human cell-nya, ada virusnya atau mikroba dan lain-lain. Dan sampel ini nanti disimpan dalam VTM atau viral apa, saya lupa panjangannya, jadi mungkin akan di next saja. Next, Bran. Nah, tadi sudah bagaimana kenapa harus swab dan gimana sih cara kita untuk memisahkan dari sel human cell itu yang ada DNA-nya itu langsung yang ada virusnya, kemudian dan yang ada bakterinya atau dan sebagainya. Nah, ini yang nantinya akan menentukan ekstraksi RNA. Untuk ekstraksi RNA ini metodenya ada banyak ya. Biasanya ada Trizel method, ada column based method. Nah, pertama-tama untuk ekstraksi RNA ini kita harus paham reagent kit dan protokol yang akan kita gunakan, karena hal ini yang akan nantinya menentukan atau membantu kita untuk memastikan ekstraksi RNA yang berkualitas dan hasil yang dianalisisnya itu baik. Makanya tadi kita bilang kita nggak menerima sampel ini sputum atau sampel yang dari darah dan sebagainya, karena ini bisa jadi menggunakan result method. Karena kalau dipaksakan dengan column based method itu nggak pecah selnya gitu. Untuk pemahaman ini ya kita bisa tahu ya dari sumber sampelnya itu dari mana kan, atau dari orofaring atau nasofaring kan. Biasanya di lembar pengiriman sampel itu ada datanya, atau di nomor labnya itu ada data yang menunjukkan sampel ini sampel apa, sputum kah, VTM kah, atau bagaimana gitu. Biasanya kalau misalkan sampel sputum ini ya kita tandain juga agar tidak tertukar ya nomor labnya dan lain-lain. Terus untuk ekstraksi RNA sendiri kita juga harus tahu yang digunakan itu manual atau otomatis ekstraksi. Untuk lab Kesda yang lab container ini kita masih manual. Mungkin kalau misalkan ya yang otomatis ini ada di pusat begitu. Oke, next. Nah, ini setelah ekstraksi apa sih yang didapat? Ya, kita dapat elution buffer yang berisi RNA, ada di gambar yang paling kiri. Ini nanti ada di Eppendorf 1,5 mili, dan ini nanti akan di analisis PCR-nya, dan yang tengah itu gambar sampel yang kita perjalanan. Mungkin sampel yang datang ini waktu saking banyaknya sampel segini ya, ini lumayan banyak, dan kegiatan yang dilakukan ini biasanya ya bersih-bersih atau dekontaminasi kembali. Jadi setiap habis mengerjakan dekontaminasi, karena itu menentukan nantinya pekerjaan kita gimana, dan hasilnya itu jadi nanti dapat dianalisis dan dapat ketahuan itu pada saat analisis PCR atau interpretasi hasilnya gitu. Next, nah, untuk deteksi SARS-CoV-2 yang pertama-tama ini alat yang digunakan itu biasanya ada Bio-Rad, MyGo, dan sebagainya. Ada pertama ini kita bikin master mix. Master mix ini ya terdiri dari enzim biasanya, terus karena ini sudah jadi kit ya, terdiri dari enzim,
terdiri dari soap dan lain-lain dan sebagainya. Ini biasanya langsung dicampurkan saja, dan biasanya ini satu kit atau satu regen ini bisa mencapai 24 sampel atau 48, bahkan bisa sampai 50. Dan ini juga kenapa yang membuat master mix ini lampu lavnya dimatikan, ya karena terdapat enzim. Jadi nanti enzimnya ini akan bereaksi pada cahaya yang datang gitu. Jadi makanya dalam keadaan gelap di dalam lab ini lalu ada pembuatan lembar kerja sampel. Lembar kerja sampel ini berisi gen apa saja yang keluar, lalu ada nomor sampelnya, nomor sampel berapa dan pada tanggal berapa gitu. Lalu ada plating dan inokulasi. Untuk plating sendiri kita menggunakan plate yang berisi 96, itu plate yang umum ya. Untuk satu tes positif kontrol dan satu tes negatif kontrol. Lalu persiapan masuk alat. Setelah masuk alat nanti keluar, ada baca hasil dan kemudian rilis hasil. Gitu. Next, Bran. Untuk SARS-CoV-2 gimana sih metodenya di qRT-PCR bisa terbaca ini gitu. Udah sangat umum kita tahu SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini material genetiknya itu adalah RNA ya. Untuk dibaca dalam qRT-PCR ini SARS-CoV-2 ini harus diubah dari RNA menjadi DNA. Caranya gimana? Dengan reverse transkripsi. Untuk analisis untuk metode qRT-PCR ini ada dua analisis atau ada dua cara kerja, yaitu dengan agen pewarna, yaitu dengan pewarna cyber green dan probe. Untuk aplikasi sendiri kita menggunakan Taxman probe. Itu untuk biasanya mekanisme kerjanya itu menghibridisasi pada cDNA. Dan untuk cyber green sendiri ini metode yang sangat umum karena untuk mekanisme kerjanya itu dia berikatan dengan strand DNA. Nah, kenapa kita pakai probe? Yang pertama-tama itu di dalam PCR itu yang dilakukan itu RNA yang kita sudah campurkan kepada mixing kit reagen itu diambil specific site-nya. Setelah diambil specific site-nya, nanti primer yang sudah didesain yang kemudian yang menjadikan dia menjadi cDNA. Apa itu cDNA? cDNA itu komplementari DNA. Nah, setelah membentuk double helix atau cDNA ini, baru nanti di PCR-nya bisa diperbanyak dengan metode PCR-nya itu sendiri. Terus untuk perbanyakan jumlah cDNA ini biasanya dengan tax polimerase yang nantinya akan terdeteksi di mesin PCR. Begitu, sebentar. Gen target yang biasa kita baca itu biasanya ada N gen, ada E gen, S gen, dan RDRP sebagai confirmed gen. Next, Bran. Nah, ini bagaimana cara keluar. Bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil pada qRT-PCR ini juga banyak, karena PCR ini adalah apa ya? Saya lupa. Upgradean dari PCR konvensional. Karena untuk qRT-PCR ini dia itu termaksud kuantitatif, datanya berupa kuantitatif dan dibaca secara real time gitu. Untuk
metode PCR ini terdapat dua metode, yaitu ada ada dua metode kuantitatif data itu. Yang pertama yang akan diekspresikan dengan menggunakan qRT-PCR, yaitu ada kuantitatif absolut, terus ada kuantitatif relatif. Untuk absolut kuantitatif ini juga merupakan metode analisis yang membandingkan data. Untuk metode relatif quantification ini ada dua cara juga biasa dibandingkan dengan yang didapatkan, yaitu ada biasanya kurva standar relatif, di mana kurva standar relatif atau metode comparativity, di mana metode comparativity ini merupakan metode yang mudah untuk menganalisis perubahan relatif ekspresi gen yang terdapat pada kurva standar gitu. Untuk jumlah fluorescence ini akan terus meningkat pada yang dapat dideteksi oleh mesin qRT-PCR. Ini contoh hasil positif ya, di mana data yang digunakan itu pada kit reagent sensor. Untuk kurva amplifikasi ini terdapat beberapa istilah. Istilahnya itu ada threshold, yang merupakan batas daerah ketika jumlah hasil fluoresensi ini dapat terdeteksi oleh mesin qRT-PCR, dan fluoresensi pada garis atas threshold ini merupakan real signal atau sinyal yang sebenarnya atau data sebenarnya. Untuk baseline ini biasanya yang ada di bawah threshold merupakan siklus awal pada qRT-PCR, dan fluoresensi yang dihasilkan itu tidak terdeteksi. Jadi yang di bawah threshold ini yang biasanya tidak terdeteksi oleh real signalnya gitu, yang merupakan titik intensitas fluoresensi yang tepat berpotongan dengan garis thresholdnya ini. Nah, untuk CT inilah fluoresensi mulai dideteksi nih, CT value, di mana fluoresensi ini mulai dideteksi oleh mesin qRT-PCR yang sebagai real signal, dengan yang merupakan jumlah fluoresensi yang ada pada fluorescence atau RFU ini yang terdeteksi oleh mesin PCR. Nah, untuk CT sendiri ini, untuk SARS-CoV-2 sendiri pun ada ambang batasnya, di mana ambang batasnya itu yang saya pernah pelajari itu 15 sampai 20, 15 sampai 30 itu terdapat asam nukleat yang sangat banyak. Untuk 30 sampai 38 itu untuk asam nukleat yang sangat sedang atau yang sedang, dan 38 sampai 40 ini sedikit atau bisa jadi bahkan kontaminasi begitu. Jadi nanti untuk pembacaan hasil ini kita bisa melihat nilai CT yang didapat, apakah CT ini bagus atau enggak, dan dari grafik yang ada nanti di komparatif datanya gitu, dan nanti hasil yang akan keluar gitu. Next, Bran. Nah, untuk hasil dari PCR ini sendiri, hasil pun banyak macamnya. Ada hasil false negatif dan false positif. Kenapa bisa false negatif? Hal ini disebabkan oleh waktu pengambilan sampel. Waktu pengambilan sampel itu bisa jadi di luar ruangan atau VTM kosong. Jadi pernah itu dapat VTM kosong, hanya ada Kattenbach-nya. Nah, ini bisa merusak sampel gitu. Jadi biasanya dipulangkan kembali gitu, dan atau penanganan yang buruk atau kualitas spesimen yang buruk. Dari VTM itu sendiri pun juga banyak jenisnya atau gitu. Dan hasil false positif ini biasanya disebabkan kontaminasi. Kontaminasi ini banyak ya penyebabnya, dari usernya kah atau dari keadaannya. Biasanya kalau misalkan BSC itu rusak dan kita nggak menyadari, itu bisa menyebabkan kontaminasi gitu. Next, Bran. Ya,
Sekian dari saya, ini foto lama, timnya nggak lengkap karena udah banyak orang yang berganti gitu. Baik, kemudian untuk pertanyaan ke Lutfia, tadi ada penyakit, ada AI, kemudian ada tadi ya. Itu untuk di DKI ya. Jadi prioritas untuk di DKI. Untuk di DKI. Baik, ada alasan khusus nggak Lutfia kenapa untuk DKI ada 4 yang dideteksi itu? Apakah misalnya penyakit zoonosis yang lain mungkin tidak dianggap penting atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena aplikasi hewan yang dicek ya, yang untuk diambil misalnya dicek rabies gitu ya, itu apakah hewan liar ataukah peliharaan? Jadi program itu untuk peliharaan gitu, kita punya kucing gitu atau kelinci atau apapun yang kemudian dicek rabiesnya, atau ada program dari Pemda ini yang muter karena kan di lingkungan kita tuh kayak Bu Reni bilangnya tuh nggak piara kucing tapi kucingnya banyak banget di rumahnya itu ya, karena ada banyak di situ. Nah itu kita anggap sebagai hewan yang tidak kita pelihara secara khusus gitu ya. Apakah itu juga menjadi target dari kegiatan Pemda ini? Ya. Kalau ya. Oke. Yang pertama 4 PHMS itu ya Bu. Iya, sebenarnya kan PHMS yang saya tahu itu terdata di Kementan itu ada 25 ya PHMS. Tapi kalau di DKI sendiri yang lebih ditekankan itu ke 4 surveillance penyakit tersebut. Kenapa? Karena yang memang lagi diusahakan untuk pembebasan itu adalah 4 penyakit tersebut. Kalau rabies itu kan memang sudah bebas, Jakarta itu sudah bebas rabies sejak tahun 2016. Nah, makanya di sini dari dinas juga ingin mempertahankan predikat Jakarta bebas rabies tersebut. Lalu untuk AI itu kan sempat outbreak itu 2016 juga deh kalau nggak salah, paling tinggi tuh 2016. Makanya dari situ kita terus surveillance terus tuh karena waktu itu pernah outbreak. Terus habis itu kalau Brucella ini juga lagi tahap mau pembebasan Brucella gitu kan. Makanya ditekankan ke penyakit-penyakit yang ingin dilakukan ingin DKI itu mendapat predikat pembebasan terhadap PHMS tersebut kayak gitu. Nah, terus kalau untuk rabies tadi ya Bu ya. Nah, kalau untuk rabies sendiri sebenarnya gini, di lab kami itu kita ada sampel pasif, ada sampel aktif. Nah, kalau sampel pasif sendiri ini adalah sampel yang datang dari klien pada datang atau dari masyarakat. Nah, biasanya seperti yang tadi sudah saya sempat bahas. Jadi kalau misalnya para masyarakat yang memiliki kucing atau anjing atau hewan kesayangan lainnya yang mau dibawa ke luar kota atau ke luar negeri, jadi beberapa kota di DKI atau kalau mau ke luar negeri dan naik pesawat gitu kan. Nah, itu tuh ada persyaratan untuk hewan kalau misalnya dia mau diberangkatkan harus memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ini tuh dikeluarkan oleh lab kami. Nah, gimana cara dapetin SKKH tersebut? Ya dengan cara hewan itu harus diuji rabies, uji ELISA rabies tersebut. Apabila nilai titer rabiesnya itu protektif atau bagus, nah dia itu baru boleh dibawa untuk keluar kota atau keluar negeri. Tapi kalau misalnya nilainya tidak bagus, ya nggak bisa dibawa ke luar kota atau keluar negeri kayak gitu. Jadi itu kalau yang sampel pasif. Nah, kalau yang sampel aktif ini yang tadi tuh yang surveillance. Nah, surveillance ini biasanya sih lebih targetnya itu ke hewan-hewan yang berpemilik juga, tapi bedanya aktif sama pasif, kalau aktif itu dia jatuhnya gratis karena kita yang nyempling, sedangkan kalau pasif ya berbayar karena klien yang datang untuk melakukan pengujian. Nah, untuk hewan-hewan liar sendiri ini tidak dilakukan vaksinasi karena kan kalau hewan liar itu kan dia adanya di luar ya Bu, dan kondisi lingkungan di luar itu tidak terprediksi. Jadi takutnya di saat divaksinasi rabies sendiri vaksinnya itu tidak berjalan
berjalan tidak terserap dengan baik lah gitu bahasanya. Nah, tidak terserap dengan baik, takutnya nanti malah percuma aja divaksin karena jatuhnya sih sebenarnya kucing-kucing, terutama kucing ya Bu, kucing-kucing liar ini kan sebenarnya sekarang udah jadi hama di DKI Jakarta. Makanya sekarang diadakan program steril gratis tersebut untuk mengurangi lahirnya kucing-kucing, mengurangi perkembangbiakan kucing yang semakin besar, makanya disteril lah kucing-kucing tersebut. Jadi untuk vaksin rabies tersebut juga kita lebih difokuskan terhadap hewan-hewan yang berpemilik seperti itu. Jadi belum ke liar ya. Tapi kalau tadi kalau untuk sterilisasi itu hewan yang tidak berpemilik pun kita boleh melaporkan. Jadi misalnya kalau saya lihat kucing berkeliaran gitu, yang tidak saya pelihara maksudnya, itu boleh dilaporkan untuk di steril. Cuma dibatasi kayaknya ya. Iya boleh. Kalau misalnya emang ibu misalnya nih di sekitar rumah ibu ada kucing yang suka datang minta makan gitu. Nah ibu mau steril nih, nah bisa. Tapi ibu harus datang ke DKI. Kalau untuk yang program steril gratis itu harus KTP DKI. Gitu. Harus KTP DKI kalau yang steril gratis. Tapi kalau yang steril berbayar ya boleh dari mana aja. Iya, steril berbayar itu 1,5-an kurang lebih. Karena saya kalau di Labkeswan hanya 300. Oh gitu. Iya, di Puskeswan hanya 300. Okay. Tahu nih. Kalau satu sampel yang tadi swab tadi, ya, itu sebenarnya prosesnya berapa lama sih? Kan orang selama ini untuk bisa keluar hasil itu lama, tapi realnya di dalam lab ketika datang sampel, dianalisis sampai keluar hasil itu sebetulnya berapa lama? Kemudian tadi ada microplate dan saya juga berterima kasih dengan info dari Dika bahwa mungkin ada beberapa yang tidak disampaikan di perkuliahan, tapi di sini kita jadi tahu bahwa untuk bekerja di lab itu kondisi memang harus betul-betul diperhatikan, termasuk tadi ada enzim yang dia sensitif terhadap cahaya ya Dika ya. Jadi makanya pekerjanya pun harus menyesuaikan, kondisinya harus gelap karena jika tidak enzimnya tidak bekerja maka hasilnya pun akan berbeda gitu ya, bisa akan salah. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini saya akan menjawab untuk satu sampel. Ketika kita dapat sampel itu tergantung user Ibu. Usernya itu sudah ahli atau sudah mahir atau belum gitu. Biasanya kalau misalkan yang sudah mahir untuk satu sampel ini 10 menit pun juga bisa gitu Bu. Lalu ketika masuk lab PCR-nya, ini kan untuk lab masuk lab PCR-nya ini kita tergantung kit. Jadi ada kit yang memang menganalisisnya sampai 1,5 jam, ada yang sampai 2 jam segitu Bu. Jadi mungkin untuk hasil keluar satu sampel saja itu bisa 2,5 jam gitu Bu. Satu hari bisa mengerjakan berapa sampel jika banyak sekali ya? Cukup banyak. Iya Bu, cukup banyak Bu. Baik. Ya, terima kasih itu saja Dika. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Isin di kolom chat. Untuk Kak Lutfia, apakah ada program yang secara rutin untuk mengecek penyakit penular pada hewan mamalia liar? Kemudian pertanyaan kedua, program pengujian untuk hewan reptil yang dipelihara itu ada atau tidak? Mungkin Kak Lutfia, silakan. Untuk program secara rutin penyakit menular pada hewan mamalia liar itu belum ada ya, seperti yang tadi udah saya katakan. Jadi di Labkeswan ini kan karena kita punya Pemprov DKI lebih memfokuskan ke program untuk pembebasan dari PHMS di empat penyakit tadi, ke AI, rabies, brucella dan antraks. Dan kenapa tidak ke hewan mamalia liar? Karena jatuhnya balik lagi ke resiko juga ya. Kalau misalnya untuk yang 4 penyakit tadi kan rata-rata itu tuh adalah hewan yang berpemilik ya. Kalau kayak misalnya AI, kita biasanya paling ke RPU atau hewan-hewan yang berpemilik, hewan-hewan kesayangan, burung hias atau ayam hias seperti itu. Terus juga HPR juga yang punya ke rumah-rumah. Jadi dari door to door kita tuh ngambil sampel HPR, anjing, kucing, kera kayak gitu. Terus kalau untuk brucella kita itu lebih ke peternak sapi perah yang ada di DKI. Kebetulan Kamis kemarin kami baru kelar melakukan surveillance brucella gitu kan. Jadi
sekedar informasi aja, di Jakarta ini masih banyak peternak-peternak sapi gitu kan, di daerah Pancoran, terus di Mampang, di Sawah Besar, Jakarta Pusat itu bahkan masih ada yang melihara sapi sampai 20-an. Kalau di Pancoran tuh sampai ratusan tuh ada. Terus di Pondok Rangon juga paling banyak sih, ada juga di Pondok Rangon kayak gitu. Nah terus antraks juga itu program pemerintah pada saat Idul Adha. Jadi kalau untuk hewan liar kita juga balik lagi ke resiko sih, karena untuk hewan-hewan yang berpemilik aja kita setiap lapangan itu pasti ada satu petugas lab, satu dokter, dan satu penghandle. Jadi yang handle itu biasanya orang kandang yang bisa megang anjing, megang kucing, megang sapi gitu. Mungkin kalau dari foto kelihatan kayak gampang gitu kan, padahal kalau udah di lapangannya langsung, aduh itu lumayan juga sih buat ngendel sapi kayak gitu. Sampai atau anjing, dan resiko kegigit anjing kayak gitu udah biasa. Makanya biasanya petugas-petugas juga pasti divaksin rabies kayak gitu. Petugas-petugas dari Keswan juga divaksin rabies karena takut resiko kegigit anjing juga kan kayak gitu. Terus kalau pengujian untuk reptil ya, kalau pengujian sendiri sih belum ada ya Kak untuk reptil, tapi kalau pemeriksaan sih ada. Jadi datang ke klinik, tergantung dokternya nih, kan ada dokter yang passion juga ke reptil atau passion juga ke hewan apa. Nah biasanya sih bisa kayak gitu kalau untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi kalau untuk pengujian belum ada. Tapi kita pernah ada pengujian patologi anatomi, tapi itu dilakukan oleh dokter pada hewan dugong yang ada di Ancol waktu itu. Dugong di Ancol kita melakukan patologi anatomi, pembedahan sama burung rangkong badak kalau nggak salah. Itu sih hewan yang liar. Tapi ya pemeriksaan PA-nya oleh dokter hewan. Itu sih Kak. Oke, sudah jelas Girwan. Silakan untuk lanjut ke pertanyaan yang lain. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Elsa. Ya. Bu Elsa dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pertama mengucapkan appreciate untuk dua pembicara, baik itu Lutfia maupun Dika ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan itu cukup menarik ya. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya untuk Lutfia ya. Karena begini, saya waktu S1 saya penelitian itu mengenai penyakit sura. Tahu ya penyakit sura ya? Saya melakukan pemberian parasit yang sudah diradiasi ya. Nah, jadi saya melakukan pemeriksaan ya, hematologi saya lakukan, kemudian saya melakukan pemeriksaan dan lain-lain ya, di luar dari hematologi. Namun satu hal yang mungkin karena memang kan sura itu menyebabkan abortus ya. Nah, tapi saya tidak sampai titer antibody gitu ya, seperti yang tadi Lutfia sampaikan gitu ya. Dulu waktu itu dosen saya menyarankan saya itu melanjutkan titer antibody, tapi ternyata saya S2-nya lain bidangnya, ke bidang lain gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk Lutfia, apakah nanti kalau misalkan saya ingin kan dulu ya tidak sampai, nah sekarang saya ingin tahu apakah itu bisa dilakukan di analisis di lab Puskeswan tersebut? Untuk penyakit Brucella bisa sih Bu. Bukan. Brucella bisa. Bukan penyakit Brucella, sura. Penyakit sura. Kalau sura belum ada sih Bu. Belum. Kalau sura belum ada. Justru Brucella sih, karena kan terkait sama program, jadi ada sampel pasifnya juga boleh masuk ke situ gitu. Kalau sura belum ada pengujian. Belum ada pengujian Bu untuk sura. Belum ada pengujiannya. Oke, ya. Nah, kalau untuk yang Brucella sendiri ya, itu saya tadi ini juga surprise juga bahwa ternyata masih banyak ya peternak-peternak yang ada di Jakarta ini yang memelihara sapi ini. Seberapa Tadi saya ingin mungkin ke lewat sedikit. Nah, untuk yang Brucella itu sendiri, untuk yang DKI itu sudah ini ya, sudah artinya untuk
untuk virusnya itu sendiri berarti sudah level sampai pada level berapa persen sih gitu atau mungkin sudah habis atau bagaimana gitu untuk yang DKI itu sendiri? Untuk DKI sendiri kita kan masih program surveillance terus ya Bu ya. Kita sedang menuju pembebasan dari penyakit Brucella. Tapi sampai saat ini sih kita masih belum bebas, masih ada beberapa sapi peternak itu yang terinfeksi Brucella tuh masih banyak. Yang keguguran kayak gitu masih banyak. Tapi di DKI sendiri kita itu mengadakan vaksinasi Brucella kayak gitu. Nah, surveillance ini tujuannya untuk melihat nih seberapa keberhasilan dari vaksinasi Brucella tersebut kayak gitu. Oh iya deh, terima kasih. Untuk lab puskesmasnya sendiri kalau boleh saya tahu itu adanya di daerah mana ya, Lutfi? Di Ragunan, Bu. Oh, Ragunan. Di Ragunan. Di pinggir jalan, di seberang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, dekat berarti dari tempat saya. Oke deh, insya Allah. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Untuk Dika sendiri saya nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Saya kembalikan lagi pada Gibran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Septiani ada di kolom chat. Untuk Kak Dika pertanyaannya, pada saat tahapan master mic dan analisa PCR, apakah petugas masih tetap menggunakan APD lengkap? Oke. Nah, ini lupa saya sampaikan. Jadi untuk di lab ekstraksi ini kita menggunakan tipe BSL-2 ya untuk keamanannya. Jadi ada 3 ruang sekat, yaitu yang pertama ruang penerimaan sampel, yang kedua ruang preparasi, yang ketiga itu baru ruang ekstraksi. Dan untuk PCR sendiri ini juga ada 3 ruangan, di mana ada ruang penerimaan sampel, ruang inokulasi, ada ruang mixing, dan ada ruang PCR sendiri. Jadi biasanya untuk di PCR sendiri ini tidak menggunakan APD karena tingkat radius dari infeksius dari virusnya itu sendiri juga sudah menurun. Jadi yang biasa digunakan itu ya seperti biasa, hanya masker N95, penutup kepala, dan jas lab. Jadi setiap ruangan itu disediakan jas lab. Nah, ini yang jadi setiap masuk ruang 1 ganti jas lab, setiap masuk ruang 1 ganti jas lab, begitu. Kalau tidak ada tanggapan, langsung saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bayu, Biologi 2017. Pertanyaan untuk Kak Lutfi, apakah ada penyakit lain selain dari yang sudah disebutkan tadi, misalkan rickettsia yang disebabkan bakteri ataupun penyakit yang terasosiasi dengan ektoparasit? Kemudian selain dari sampel darah dan swab, apakah ada sampel lain yang dapat digunakan? Ya, terima kasih Gibran. Kalau tadi ada atau tidaknya penyakit lain ya selain yang sudah disebutkan tadi? Ada, itu masuknya ke lab parasit ya. Yang saya tahu kan itu parasit pengujinya bukan saya sih, teman saya tuh. Cuma saya sedikit tahu ada di parasit itu pengujiannya caplak, tungau, terus cacing-cacing parasit juga. Cuma saya nggak terlalu mendalami ya karena bukan bidang pengujian saya juga. Tapi ada sih di situ. Terus kalau untuk sampelnya banyak sih ya, tergantung pengujiannya. Di sini kenapa saya lebih banyak membahas tentang darah, karena kan saya sebagai penguji serologi. Tapi kalau misalnya di lab Keswan sendiri ini ada juga nih, kalau misalnya untuk parasit itu kita biasa pakai kerokan kulit gitu kan, atau biasa sih kerokan kulit atau enggak feses terus lagi ya. Biasa sih itu sih feses atau kerokan kulit. Terus ada juga selain 4 penyakit yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga pengujian namanya FAT rabies. Nah, FAT rabies ini justru lebih pengujiannya itu lebih ke arah penyakit rabies sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kan kita suka dengar tuh adanya penggigitan oleh anjing liar atau anjing berpemilik atau gimana. Nah, itu tuh
biasanya anjing itu akan dibawa ke puskeswan dan diobservasi. Nah, apabila dalam waktu 14 hari si anjing itu mati, nanti itu otaknya akan diambil. Nah, otaknya itu diambil untuk diuji FAT. Nah, FAT ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit rabies pada si anjing tersebut gitu kan. Jadi itu tuh pakai fluorescence kalau nggak salah. Nanti akan ada pendaran apabila si hewan tersebut positif, maka akan ada pendaran di bawah mikroskop. Betul, bukan saya yang nguji, saya kurang tahu paham juga gitu kan. Tapi ada, selain darah ada beberapa sampel lain yang bisa diuji. Selain itu pernah juga datang organ entah organ sapi, waktu itu sempat juga harimau apa macan gitu, tapi dari Ragunan sih, cuma dicek ada yang mati terus dicek bakteri kayak gitu tuh ada kok. Selain darah ada juga sampel-sampel lain yang diuji kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Lutfia atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Putri Diana. Untuk Kak Dika, pertanyaannya ada di kolom chat. Yang pertama, mayoritas ekstraksi RNA yang digunakan untuk sampel rapid apakah menggunakan column base atau panel base? Kemudian yang kedua, real time PCR yang dilakukan adalah one step atau two step? Ya, oke, baik. Untuk di lab container sendiri ini mungkin yang dikerjakan itu bisa buat yang mengerjakan di lab itu biasanya menggunakan column base, karena kita kan pakai kit yang sudah include dengan aksesoris kitnya gitu. Juga kitnya itu juga sangat banyak ya. Kita juga nggak bisa milih-milih kit karena kita butuh hasil yang cepat gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu one step atau two step, ya kita pakai one step. Kalau pakai two step itu biasanya ribet, soalnya untuk proses perubahan dari RNA ke cDNA atau komplementari DNA itu butuh waktu yang tidak singkat dan tricky lah bahasanya. Jadi ketika dilakukan untuk dua step, kalau one step itu semua proses termaksud perubahan dari RNA ke cDNA ini sudah include dalam satu proses pengerjaan. Nah, untuk biasanya itu column base ini pengerjaannya itu lebih mudah dibandingkan panel base ya. Balik ke pertanyaan satu. Terus kenapa? Karena panel base ini cenderung lebih tricky dalam pengerjaannya dibandingkan column base. Gitu. Oh ya, yang tadi itu mungkin yang pertanyaan yang APD itu kan tadi alat pelindung diri ya. N95 juga termasuk alat pelindung diri, atau mungkin maksudnya Kak Anissa itu hazmat ya, gitu. Terima kasih Kak Dika. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kak Suci. Pada beberapa hasil swab yang berbeda tempat atau rumah sakit atau lab tidak diinfokan nilai CT pasien, ada yang menginfokan nilai CT-nya. Mengapa terjadi hal demikian? Apakah ada ketentuan khusus mengenai pemaparan hasil swab dari pasien tersebut? Ya, untuk nilai CT sendiri ini memang sudah tidak direkomendasikan atau nggak dikasih tahu gitu lebih tepatnya. Kenapa? Karena nilai CT ini fungsinya itu untuk keselamatan tugas labnya, untuk informasi apakah sebuah sampel itu infeksius atau tidak. Kalau pasien itu tidak diberikan CT, karena untuk nilai CT saat ini itu tidak digunakan lagi sebagai penentu keparahan dari pasien tersebut. Jadi untuk nilai CT itu hanya digunakan sebagai rujukan dokter saja. Jadi penentu kondisi klinis pasien itu bagaimana dan dapat dilihat dari gejala pasiennya, begitu. Untuk Kak Dika lagi, hasil false positif dan negatif itu bisa disebabkan dari sensitivitas kit PCR. Bagaimana cara mengetahui kit PCR yang baik sehingga spesifitas dan sensitivitasnya akurat untuk sampel yang diuji? Iya, ini Kak Eva Selenia ini dari ITB Bandung, dari Bioteknologi Farmasi ya. Satu lab juga sama saya. Jadi untuk false positif dan negatif itu memang bisa disebabkan dari sensitivitasnya dan bagaimana cara kita kit PCR yang baik
Sehingga sebenarnya untuk pengujiannya ini, untuk mengetahuinya ini dilakukan optimasi dari kita sebut gimana, apakah baik atau tidak gitu. Untuk pengujiannya itu biasanya digunakan sampel positif dan sampel negatif, apakah hasilnya sama atau hasilnya berbeda gitu. Jadi nanti dapat dilihat hasilnya. Untuk mungkin begitu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Dika. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Lutfia. Apakah jika ingin mensterilkan kucing, langkah yang baik yang akan diambil terlebih dahulu divaksin kemudian disteril, atau memang bisa dilakukan secara terbalik? Jadi steril dahulu kemudian divaksin, atau bisa secara bersamaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Gibran. Jadi kalau untuk steril sama vaksin ya, kalau vaksin sendiri itu biasanya usia kucing 4 bulan itu sudah bisa divaksin. Tapi balik lagi, sebelum vaksin biasanya ada pengecekan atau pemeriksaan oleh dokter hewan. Nah, kalau misalnya kucing itu sehat dan berat badannya juga sudah sesuai dengan standar gitu kan, dia bisa divaksin. Tapi kalau misalnya kucing itu pasti periksa dia flu atau demam, nah itu tidak bisa divaksin. Nah, sedangkan untuk steril sendiri, steril itu usia idealnya itu 6 bulan. 6 bulan itu dia sudah bisa disteril. Jadi kalau untuk vaksin atau steril sih nggak harus steril dulu atau vaksin dulu atau gimana, karena di atas usia 6 bulan juga boleh kok divaksin. Jadi kalau untuk vaksin ini ya tergantung kondisi si kucingnya juga, si hewannya juga kayak gitu. Jadi nggak harus duluan steril atau vaksin dulu atau gimana. Yang penting usia dan kriteria hewannya sudah sesuai untuk vaksin dan steril kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Lutfia. Dengan siapa? Baik, dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan diingatkan kembali pada Bapak Ibu dosen, teman-teman dan kakak-kakak sekalian untuk mengisi link yang sudah kami berikan di kolom chat. Dan hari ini ada door prize untuk pertanyaan terbaik. Itu jatuh kepada Kak Suci dari S2 Pendidikan Biologi. Dan nanti dari pihak panitia akan ada yang menghubungi Kak Suci. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Gibran sebelumnya. Alhamdulillah acara hari ini telah selesai. Sudah sampai di penghujung acara. Saya mengingatkan kembali untuk isi link evaluasi serta presensi di kolom live chat Zoom ya. Untuk itu saya selaku MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Isnin. Oke, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Jadi mungkin saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk bicara hari ini Kak Lulu, saya panggilnya dulu ya. Udah namanya Lutfia tapi dulu. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang diberikan hari ini. MC, semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat ya untuk semuanya, untuk saya juga, untuk dosen, untuk mahasiswa terutama, dan mungkin bisa menjadi bekal bagi mahasiswa jika ingin bekerja nanti ya. Sekian dari saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang bolehkan. Terima kasih.